Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah live streaming kita. Dan sampai akhir bulan Mei ini kita masih melakukannya di rumah-rumah. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini adalah hari yang istimewa. Karena di hari ini kita memperingati hari keturunan Roh Kudus, hari Pentakosta. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja bukan hanya di gereja-gereja, tapi juga di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Di situ Roh Kudus juga hadir. Saudaraku, banyak para teolog mengatakan bahwa kedatangan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem menandakan dimulainya gereja Tuhan. Dan turunnya Roh Kudus di Yerusalem itu juga menandakan dimulainya zaman Roh Kudus. Dan sampai sekarang kita masih hidup di dalam zaman Roh Kudus dan zaman gereja. Saudaraku, dalam peringatan Pentakosta saat ini kita diingatkan pula akan pengalaman setiap kita dengan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu di peringatan Pentakosta tahun ini saya mengambil tema hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Mari kita berdiri, kita akan membaca sama-sama. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, saudaraku. Firman Tuhan menyatakan dengan sangat jelas. Dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut atau menjadi anak-anak Allah. Kata semua di satu sisi hendak menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi untuk menjadi anak-anak Allah. Bahwa siapapun dia, miskin atau kaya, bodoh atau pintar, besar atau kecil, tua atau muda, suku, bangsa atau bangsa apapun dia. Semua dari mereka yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi saudaraku, di pihak lain dari kata semua tadi, firman Tuhan juga menekankan bahwa kalau seseorang tidak dipimpin Roh Allah, maka ia bukanlah anak-anak Allah. Siapapun orang itu, orang bilang dia orang hebat, orang soleh, orang kaya, orang baik, tidak ada yang terkecuali kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Allah, tidak bisa disebut anak Allah. Jadi yang menyebabkan kita dapat diakui dan diangkat menjadi anak-anak Allah bukan karena kita menjadi orang baik, sudah ikut gereja lama, bahkan sudah jadi majelis, sudah jadi aktivis, bahkan sudah jadi pendeta sekalipun. Tetapi kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang menyebabkan kita jadi anak Allah adalah pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan yang katakan begitu. Roh Kudus ini memimpin hidup ini supaya kita menjadi anak-anak Allah dalam satu proses. Sehingga kita mempunyai kemampuan, kualitas karakter sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu Roh Kudus akan mengajar, mendidik, melengkapi, menyertai, dan memimpin kita dengan berbagai cara. Nah, pagi ini, hari ini kita akan melihat 6 hal di mana peranan Roh Kudus dalam memimpin kehidupan kita menjadi anak-anak Allah yang satu kali akan ketemu dengan Bapa di surga. Haleluya. Yang pertama,
Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Roh Kudus mengajarkan kemampuan, keterampilan bukan hanya secara rohani, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang dipimpin Roh Kudus akan menjadi orang-orang hebat, bertalenta lebih, unggul orang-orang yang brilian. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus kebanyakan hanya nelayan biasa. Tapi pada waktu Roh Kudus memimpin mereka menjadi orang-orang luar biasa, orang-orang yang hebat. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, Kisah Para Rasul 4 ayat 13, firman Tuhan katakan pada waktu murid-murid Tuhan yang kebanyakan nelayan itu berhadapan dengan para pemimpin, teolog-teolog, ya ahli-ahli kitab, leader-leader yang hebat, ya. Dalam satu sidang, ayat 13-nya katakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Haleluya. Dalam perjanjian lama ada beberapa kejadian yang bisa jadi contoh kalau Roh Kudus bekerja, dia akan mengajarkan banyak hal termasuk keterampilan, kemampuan yang lebih, ya kan? Oleh sebab itu kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Keluaran 31 ayat 1 sampai 5 antara lain berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Haleluya. Untuk membangun bait Allah sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan melengkapi orang-orang dengan kemampuan, kepandaian, keterampilan yang khusus. Nah, Tuhan melengkapinya sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Roh Kuduslah yang juga membuat tokoh-tokoh Alkitab, sebut Yusuf, Musa, Daud, Sadrah, Mesa, Abednego, Daniel, dan banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang dipenuhi, diajar oleh Roh Kudus menjadi orang-orang yang hebat, bijaksana, berani, penuh hikmat, dan jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Saudaraku, hal yang pertama, kalau Roh Kudus memimpin kita, dia akan memimpin kita dengan memberikan kita banyak hal yang bisa berguna dalam hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara akan menjadi orang-orang yang sukses dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam sekolahmu, dalam inovasi, kreativitas, apapun namanya istilahnya sekarang. Karena Roh Kudus akan mengajar, memampukan saudara menguasai banyak hal-hal yang baru. Yang kedua, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Saudaraku, tiap hari pikiran kita menerima berbagai macam informasi dari berbagai cerita, dari berbagai masukan, media sosial, dari media-media yang lain, dari teman, dari sahabat, dari keluarga, segala macam kejadian, pengetahuan, nasihat, hoax, lain-lain dalam berbagai bidang kehidupan ini seakan-akan dimasukkan lewat mata kita, lewat telinga kita, lewat perasaan kita, dan lain sebagainya. Informasi itu ditampung di otak kita yang kecil ini, dan semakin banyak numpuk, ya kan? Dan kadang-kadang kalau kita tidak bisa memanage pikiran kita itu, kita seakan-akan menumpuk terus. Tiap hari itu dari bangun tidur sampai tidur ribuan, ratusan ribu bahkan informasi apa saja bisa masuk dalam pikiran kita. Nah, saudaraku, seperti satu file terus akan penuh.
Dan menurut ahli fisiologi dikatakan yang paling diingat adalah hal-hal yang paling di atas, ya. Arsipnya itu ada di atas otak kita, yang istilahnya disebut top of mind kita. Makanya dalam ilmu pemasaran, kalau seseorang atau satu perusahaan ingin memasarkan satu produk, barang, apalagi barang itu adalah barang baru yang belum dikenal, dia harus mempromosikannya. Dan bukan hanya sekali dua kali, tapi terus menerus, ya, seakan-akan diinformasikan, diingatkan kepada setiap calon-calon konsumennya, ya kan? Sehingga kalau calon konsumennya itu membuka koran, wah, informasi mengenai produk itu ada di situ. Dia nonton televisi, oh, ada juga informasinya di situ. Dia dengarkan radio, oh, ada juga di sana. Dia keluar, pergi ke luar, ya, naik mobil, dia lihat informasinya lewat billboard besar tentang produk itu. Ya, dia masuk ke media sosial, ada juga cerita tentang produk tersebut dan seterusnya. Jadi seakan-akan bukan hanya sekali dua kali, tapi terus diingatkan, dikasih tahu, ya, diinformasikan. Dengan demikian, ingatan memori kita terhadap produk tersebut bisa ada di atas, di top of mind kita. Sehingga satu kali pada waktu kita membutuhkan sesuatu, kita ingat merek, brand dari produk itu lebih dahulu. Dan kita bisa melakukan pembelian. Setiap saat menghadapi kehidupan sehari-hari, seringkali kita juga dihadapi dengan berbagai masalah. Bahkan iblis seringkali memberikan cobaan dan godaan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus dicobai iblis, Tuhan Yesus tidak berargumentasi, berdebat dengan iblis. Dia hanya mengatakan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan begitu dia katakan firman Tuhan, iblis tidak dapat meneruskan serangannya. Dia berhenti. Jadi ganti taktik yang lain, dia ganti cara yang lain. Firman Tuhan di atas segala-galanya, dia berkuasa. Saudaraku, menang atau tidaknya kita menghadapi tipu muslihat iblis dalam kehidupan ini tergantung ingat atau tidaknya kita akan firman Tuhan. Pada waktu kita menghadapi satu keadaan, cobaan, masalah, persoalan hidup ini. Contoh, pada waktu kita disakiti oleh seseorang dan kita sudah emosi berat, ingin membalas. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan. Tiba-tiba kita teringat firman Tuhan yang berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 9 misalnya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Puji Tuhan. Dan tiba-tiba pikiran kita, perasaan kita bisa berubah pada waktu firman Tuhan itu kita ucapkan. Muka yang marah berubah menjadi tenang. Dan tindakan kita selanjutnya akan positif. Istilah Tuhan, istilah firman Tuhan memberkati orang yang menyakiti kita. Semua karena Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Yang ketiga, Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa. Yohanes 16 ayat 8 dan 9 di situ ada tugas Roh Kudus untuk menginsafkan kita dari dosa. Dikatakan begini, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dia tidak bilang dosa ini adalah begini yang seringkali kita sebut dosa besar, dosa kecil. Tapi dosa yang Roh Kudus akan kasih tahu adalah karena kita mungkin sewaktu-waktu tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Manusia adalah makhluk yang merasa dirinya selalu paling benar, saudaraku.
Walaupun dia tahu dia salah, selalu punya 1001 macam alasan untuk membenarkan dirinya. Sehingga dia tidak mau disalahkan, dikalahkan sama yang lain. Makanya ada peribahasa, menang jadi areng, kalah jadi debu. Artinya sama-sama hancur karena masing-masing tidak mau ada yang mengalah. Kita memerlukan pimpinan Roh Kudus untuk selalu menginsapkan kita bahwa segala sesuatu yang kita perbuat dalam hidup ini haruslah berdasarkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Roma 14 ayat 23 bagian akhir dikatakan begini, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak didasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus adalah dosa. Yang keempat, Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 bagian A. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudaraku, seringkali kita memegang kebenaran yang satu, tetapi menyampingkan kebenaran yang lain. Kebenaran yang satu kita kasih bobot yang tinggi, tapi kebenaran firman Tuhan yang lain tidak. Padahal seluruh firman Tuhan adalah kebenaran yang harus kita percaya dan lakukan, bukan? Ada yang bilang, Brul, yang penting datang ibadah. Persepuluhan sih tidak terlampau penting. Nanti saja kalau kita sudah berkelimpahan. Yang satu, kebenaran satu diakui tinggi, yang lain tidak. Kita harus mengerti. Kalau Pak Anu itu sih orang kaya, beda dengan kita-kita yang sedang-sedang aja, bahkan dikatakan orang sederhana. Makanya orang kaya itu selalu sibuk. Apalagi dia orang pintar, gelarnya juga banyak. Kita harus mengerti kalau Pak Anu itu tidak bisa rajin ke gereja, tidak punya kesempatan baca firman Tuhan, tidak bisa berkumpul di dalam perkumpulan-perkumpulan seperti kita. Dan kadang-kadang jarang ibadah. Kita harus toleransilah, kita harus mengerti. Seringkali saudaraku, kebenaran-kebenaran pribadi mengalahkan maksud dan kebenaran dari firman Tuhan yang sesungguhnya untuk membawa kita kepada tingkat kedewasaan rohani kita yang tinggi. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita dari satu kebenaran kepada yang lain sehingga kita memiliki yang namanya seluruh kebenaran itu. Haleluya. Yang kelima saudaraku, Roh Kudus akan memberitahu kita akan hal-hal yang akan datang. Haleluya. Yohanes 16 ayat 13 katakan, tetapi bila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Pada waktu kita dipimpin kepada seluruh kebenaran, Tuhan akan memberikan kita visi melihat masa depan kita. Manusia tidak mengetahui akan masa depannya. Semua ke depan hanyalah sesuatu pengharapan atau kekhawatiran. Tapi Tuhan memberitahu kepada Abraham apa yang akan terjadi kepada Sodom dan Gomora. Dia beritahu kepada Yunus apa yang akan terjadi kepada kota Niniwe. Nah, kalau kepada celakanya orang berdosa saja Tuhan kasih tahu lebih dahulu, apalagi untuk kepentingan orang-orang yang benar. Kita harus semakin intim dengan Roh Kudus, makin dekat dengan Roh Kudus, yang seringkali kita mendengar bahwa orang itu sudah peka akan suara Roh. Bisa mendengar bisikan Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah begitu akrab dengan Roh Kudus, maka akan ada, kita bisa mendengar, merasakan
Roh Kudus berbisik dalam hati kita, memberitahukan sesuatu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Sehingga hidup ini seakan-akan dipimpin kepada arah-arah yang benar. Yang terakhir, Roh Kudus menyebabkan kita menjadi saksi Kristus. Kisah 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus akan memimpin kita untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Dan pengalaman ini menjadi satu kesaksian hidup tentang bagaimana kasih Kristus di dalam hidup kita. Menghidupkan semua karya Kristus dalam hidup kita menjadi satu pengalaman yang begitu luar biasa, sehingga mulut kita tidak bisa ditahan, hidup tidak bisa ditahan untuk menyaksikan Kristus. Mulai dari keluarga kita, lingkungan kita, bangsa kita, sampai ke bangsa-bangsa. Puji Tuhan, oleh sebab itulah di dalam peringatan Pentakosta, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita semua. Marilah kita membuka hati dan meminta Roh Kudus memimpin hidup ini. Semakin hari semakin dewasa, semakin dekat dengan Tuhan. Sebagai kesimpulan, saya ingin ingatkan, pimpinan Roh Kudus akan menyebabkan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu kepada kita. Yang kedua, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus akan menginsapkan kita akan dosa. Yang keempat, Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yang kelima, Roh Kudus akan memberitahu kita akan hal-hal yang akan datang. Dan yang keenam, Roh Kudus menjadikan kita menjadi saksi Kristus. Puji Tuhan, selamat hari Pentakosta. Kiranya Tuhan membaptis setiap saudara dengan Roh Kudus-Nya juga pada hari ini. Amin. Mari kita siapkan roti dan anggur, siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Dan biarlah Roh Kudus memimpin kita semua. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan, dan buka hati buat Roh Kudus. Mari kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dia hadir dimanapun saudara berada. Buka hatimu. Beberapa saat kita akan mengundang dan meminta Roh Kudus memimpin kehidupan ini. Glory buat Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku. Bukalah hati kita, saudara, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami.
hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Mari kita pegang roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tubuh Yesus lebih tinggi dari kepala kita. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, kita makan dengan iman tubuh Kristus. Puji Tuhan. Pegang cawan minuman dengan tangan kanan, taruh tangan kiri kita di hati kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Angkat lebih tinggi. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, terima kasih di hari peringatan Pentakosta kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing, keluarga demi keluarga, saudara demi saudara. Kami mendoakan mereka, turunlah Roh Kudus dalam hidup mereka, baptisan Roh Kudus bagi mereka, impartasi roh bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima dengan iman Roh Kudus. Oh haleluya, buka hati saudara, kasih hidup saudara kepada dia, dan rasakan penyertaan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus dalam hidup saudara. Supaya segala apa yang belum sempurna disempurnakan, yang tidak baik dibuat jadi baik, dan kita boleh bertumbuh secara rohani di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh jemaat Tuhan dengan kasih karunia Tuhan, memimpin mereka dengan pimpinan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan melihat dan memberkati segala kebutuhan anak-anak-Mu, jasmani dan rohani, dalam perlindungan, dijauhkan dari sakit penyakit, kecelakaan, niat hati orang jahat. Terlebih Tuhan, biarlah kami boleh lebih mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam Roh Kudus. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berikan selalu kekuatan, kesehatan, hikmat kepada Bapak Presiden. Dan Tuhan, segala program yang sedang dijalankan, bahkan rencana untuk mulai diadakan aktivitas-aktivitas di bulan depan,
Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan COVID makin menurun sehingga keadaan new normal akan bisa diberlakukan di Indonesia. Terima kasih Bapa buat kasih karunia Tuhan, buat keamanan yang Tuhan berikan, buat kekuatan yang Tuhan berikan, selalu memberikan kekuatan, kemampuan kepada seluruh aparat, baik dokter, suster-suster, bahkan aparat TNI, Polri, BIN yang menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di zaman Roh Kudus Engkau berkarya dalam hidup kami. Angkat kedua tangan saudara. Sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita katakan semua, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Jangan lupa Rabu dan Kamis kita ada ibadah doa dan ibadah pujian, kesaksian, dan firman Tuhan. Minggu depan kita masih ketemu online. Sampai pengumuman pemerintah kita diperbolehkan untuk kembali ke gereja kita untuk berkumpul bersama-sama. Tetap semangat, Tuhan memberkati saudara. Silakan bersaat teduh, mengucap syukur di hari ketuangan Roh Kudus ini. Amin.